Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Yulianto dari Institut Teknologi 10 November. Jadi saya merupakan salah satu peserta dari perlombaan CAT drawing dari event Civil Euphoria Festival 2023. Jadi langsung saja uh, untuk memberikan progres saya setiap gambar, kita langsung saja menuju ke gambarnya. Jadi untuk progresnya itu saya rekam dengan aplikasi OBS. Jadi ada beberapa video yang cukup banyak, dan mungkin untuk mempersingkat waktu juga saya akan menjelaskannya dengan secara singkat dan juga cepat. Jadi di sini dan juga di sini kan ada beberapa video progres, dan pastinya tidak akan bisa saya sebutkan karena waktunya cukup singkat. Jadi langsung saja, nanti akan lompat beberapa video juga. Nah, untuk progres pertama yaitu kita membuat as, membuat denah, fokus pada kolom dan juga dinding. Kemudian ada pemberian dimensi juga pada dinding. Kemudian ada pemberian garis grid per dimensinya dan juga per potongan dinding bangunan. Oke, bisa saya lanjut. Kita langsung lanjut ke nomor 4. Jadi pada nomor 4 ini sudah sampai ke pembuatan kusen pintu dan juga jendela. Jadi fokus pada pembuatan pintu dan juga jendela, menyesuaikan lebar bangunan dan juga lebar jendela dan juga pintunya. Jadi bisa saling menyesuaikan antara lebar bangunan juga lebar jendela maupun pintu. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke nomor 6. Nah, setelah pembuatan kusen pintu dan juga jendela itu terpasang pada masing-masing bagiannya, di sini saya langsung fokus ke pembuatan dinding. Jadi pembuatan dinding yang meliputi lantai 1 dan juga lantai 2. Jadi saya menggunakan shortcut ML multiline untuk membuat sebuah dinding. Kemudian dikasih notasi bergaris yaitu arsiran batu bata yang menandakan bahwa itu dinding dengan menggunakan batu bata. Kemudian lanjut pada nomor 8. Jadi pada nomor 8 ini sudah progres dindingnya dan juga bentuk bangunnya sudah terlihat. Kemudian fokus pada pemberian nama dan juga notasi pada ruangan-ruangan. Kemudian ada juga detailing terhadap kolom dan juga pemberian elevasi, notasi elevasi pada setiap ruangan. Jadi mulai dari 0.00 sampai ada min juga pada teras, kemudian naik pada lantai 2. Nah, kemudian lanjut progres potongan. Jadi progres potongan, pembuatan fondasi, pembuatan dinding lagi di arah depan seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya bisa lompat beberapa video saja. Kemudian ketika sudah jadi dari potongannya, pada beberapa progres memang saya sering melakukan beberapa perubahan. Jadi beberapa perubahan secara mendadak karena memang keinginannya sesuai keinginan. Ketika saya rasa belum pas, saya melakukan beberapa perubahan.
Kemudian ini merupakan progres dari pembuatan atap. Jadi, saya gunakan atapnya yaitu atap kuda-kuda kayu. Nah, sudah sedikit terlihat pada bentuk bangunan dari potongan A ini. Kemudian ada pemberian elevasi juga, notasi pemberian elevasi dari lantai dasar, fondasi hingga hubungan di atas. Kemudian setelah potongan A selesai, kita lanjut pada potongan yang BB, potongan B. Setelah potongan memanjang, kita lanjut di potongan yang potongan melintang. Nah, seperti ini progresnya dari fondasi pada pembentukan dinding dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga melakukan detailing terhadap kolom yang merupakan struktur pada bangunan ini. Jadi saya gunakan kolom pipih, tidak kolom struktur, karena pada bangunan lantai 2 seharusnya itu bisa menggunakan kolom pipih juga, dan juga bisa menggunakan kolom struktur yang ukurannya di atas 15x15. Nah, tapi di sini untuk memperindah atau untuk mengefisiensi sebuah bentuk dari bangunannya, saya gunakan kolom pipih. Jadi biar bentuknya dari bangunan juga tidak jauh dari dinding, jadi sesuai sama dindingnya, karena juga untuk menunjang estetika keindahan. Nah, kemudian ini progres pada potongan B, mulai dari pemberian pintu, kemudian detailing pada atap, pembuatan atapnya, seperti itu. Oke, bisa saya lanjut. Nah, kemudian beberapa progres tadi pastinya ada beberapa detailing yang cukup banyak, seperti pemberian notasi dan juga kayak keterangan. Nah, memang ada beberapa perubahan juga dari potongan maupun bentuk denah, karena yaitu tadi menyesuaikan. Kemudian lanjut, setelah potongan jadi, kita lanjut pada pembuatan tampak. Jadi ada tampak depan dengan progres berikut. Nah, sudah jadi tampaknya pada progres kali ini. Kemudian ada tampak samping juga yang diambil dari pembuatan gambarnya itu dari potongan yang B. Oke, saya cukup loncat jauh. Nah, setelah tampak tadi jadi, potongan tampak denah jadi. Nah, ini saya fokus pada pembuatan denah pintu, denah jendela, kemudian ada nanti denah ring balok juga. Kemudian ada rencana kolom, denah rencana ring balok pada lantai 1 dan juga pada lantai 2. Oke, kemudian saya juga melakukan detailing pada rangka atapnya, rangka atap dari kuda-kuda kayu, dan juga menggambar detailing dari atas sampak. Nah, kemudian pada progres kali ini yaitu pembuatan denah sanitasi air bersih dan juga air kotor. Jadi instalasi air bersih air kotor saya lakukan di sini. Nah, seperti bisa dilihat pada progresnya. Oke,
yang ingin saya fokuskan di sini yaitu pada pembuatan filtrasi dari pembuangan limbah cair dari bangunan rumah tangga, bangunan rumah sederhana. Nah, jadi karena ini merupakan inovasi zero waste, jadi sebenarnya saya juga kepikiran buat untuk limbah apa sih yang sering digunakan, sering dibuang oleh rumah tangga, rumah huni pada umumnya kan. Nah, pada fokusan saya ingin mengolah buangan limbah cair dari deterjen, buangan deterjen dari kamar mandi, kemudian buangan deterjen sabun cuci piring dari dapur dan lain sebagainya dengan menggunakan filtrasi seperti ini yang terintegrasi dari kolam ya, jadi kolam dan juga akuarium. Jadi saya gunakan filtrasi seperti ini. Oke, kita bisa lanjut. Nah, pada progres kali ini saya fokus pada plottingan gambar karena beberapa gambar memang sudah banyak yang jadi saya plotting di kertas A4, jadi dekop dan juga di print, di plot, kemudian di printnya dalam bentuk PDF. Oke, saya lanjut. Ini merupakan progres terakhir. Dalam tampilannya itu seperti ini. Jadi beberapa gambar ini tadi sudah saya selesaikan terlebih dahulu, kemudian saya plotkan lagi, saya copy pada peletakan di kop gambar. Jadi seperti itu, bisa langsung saya tunjukkan gambarnya. Jadi konsep saya pada bangunan ini sebenarnya juga memperhitungkan secara ekonomis, secara ramah lingkungan, dan pastinya pada pengondisian zero waste-nya seperti apa. Nah, untuk bangunan rumah ini terbilang cukup sederhana pada rumah 2 lantai, pada kategori rumah 2 lantai, karena memang itu tadi memikirkan konsep dari zero waste dan juga pertimbangan pada ekonomisnya, secara ekonomis dan juga secara pembuangan limbah. Jadi biar lebih sederhananya, seperti contohnya itu instalasi air kotornya itu nanti pada penerapannya itu mungkin juga cukup jarang diterapkan pada rumah-rumah sederhana lainnya. Jadi pada limbah dari cuci piring, kemudian dari cuci pakaian dan deterjen lainnya itu melewati bak kontrol, kemudian melewati namanya kotak filtrasi. Jadi ada namanya kotak filtrasi yang berisi beberapa media sebagai penetralisir dari zat kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan melewati limbah cair dari limbah rumah tangga. Jadi beberapa media seperti ini. Nah, kemudian tidak hanya limbah cair saja yang diperhitungkan, namun juga saya juga memperhitungkan pada limbah padatnya. Jadi untuk penanganan limbah padat pada area belakang rumah itu ada namanya area komposter. Jadi area komposter nantinya bisa berupa tempat sampah juga bisa dibilang. Namun lebih tepatnya alat pilah limbah sampah. Limbah sampah padat.
pada limbah rumah tangga. Jadi ada area sampah non organik, area sampah organik, dan juga wadah komposter dari sampah organik itu tadi bisa langsung bisa dikompos melalui beberapa proses composting. Jadi seperti itu. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga mengenai penyampaian progres yang sudah saya lakukan pada perlombaan ini melewati beberapa video yang sudah saya tayangkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.